Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1444 Hijriah akan segera berlalu. Kita akan segera berpisah dengan suasana Ramadan, suasana yang penuh dengan iman dan takwa, suasana yang penuh dengan ketaatan, suasana yang penuh dengan kebersamaan dalam menunaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, mari kita mengambil ibrah sebanyak mungkin, mengambil kebaikan sebanyak mungkin dari bulan Ramadan yang mulia ini, yang secara khusus telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan takwa setiap hamba yang memasukinya dengan hati yang ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sama berharap bahwa ketika nanti keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita semakin baik keadaannya, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Laisal 'aida liman labisahul jadid, walakinnal 'aida liman taqwahu tazid." Bukanlah berhari raya itu semata-mata bagi mereka yang berbaju baru, melainkan berhari raya itu adalah bagi mereka yang takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian Ramadan ini telah menjadikan kita lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu saja karena iman kita. Iman kita ini telah dipanggil sebagai bagian dari seruan Allah Subhanahu wa taala ketika diajak atau diperintah untuk melaksanakan puasa. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini iman kita pula kemudian semakin dikuatkan. Bukankah iman itu bermakna bahwasanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata? Ketika Allah menetapkan bahwa di malam hari makan dan minum itu adalah halal, sementara di siang harinya adalah haram, kita tidak komplain, kita terima dan kita pasrah tunduk pada ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersemangat nanti di luar bulan suci Ramadan, maka kita harus memahami konteks ini, bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah dijalankan, ditaati, diagungkan, disyiarkan, karena itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ketika nanti di luar bulan Ramadan kita menganggap remeh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, putusan-putusan hukumnya, ketentuan-ketentuannya. Sebaliknya kita ingin di luar bulan Ramadan kita memahami, mengimani setiap keputusan hukumnya, agar kemudian kita senantiasa terjaga semangatnya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, yang kedua, bahwasanya bulan suci Ramadan ini telah menunjukkan kepada kita bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bukankah puasa ini walaupun terlihat secara kasat mata mungkin menimbulkan rasa lapar, menyebabkan rasa haus yang berkepanjangan, menahan lapar dan ngantuk ketika beribadah misalnya, tetapi semua itu tidak kita anggap perkara yang memberatkan karena iman tadi, dan pada saat yang sama semua itu ternyata mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Meski kita tidak bertujuan puasa untuk sehat atau untuk diet, dan itu memang tidak boleh diniatkan ke sana, tetapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyaratkan puasa, maka ia mengandung kebaikan termasuk mendatangkan kesehatan. Kata Nabi SAW, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian agar kalian sehat. Demikian pula banyak sekali riset yang kemudian menunjukkan bahwa puasa itu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Itu artinya bahwa sesungguhnya syarat Allah Subhanahu wa taala itu datang dalam rangka membawa kebaikan bagi umat manusia.
Dan dalam hal ini bukan cuma ibadah puasa, seluruh perintah Allah SWT ketika dijalankan mendatangkan kebaikan dan keberkahan hidup. Demikian pula seluruh larangan Allah SWT ketika ditinggalkan mendatangkan kebaikan dan keberkahan hidup. Sebaliknya ketika dilanggar maka akan mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita. Ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Karena itu agar kita semakin semangat di luar bulan Ramadan, kita mesti menjalankan syariat Allah SWT dengan keyakinan bahwa di setiap syariat Allah itu pasti mendatangkan kebaikan bagi diri kita, bagi masyarakat kita, dan bagi kehidupan bernegara kita. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah puasa Ramadan ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan secara kolektif dan ketaatan secara terus-menerus dalam banyak hal itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita pula. Bukankah kita diberi contoh bahwa ketika bulan suci Ramadan ini ibadah kita berlangsung secara kontinu selama 24 jam dalam sehari, bahkan 30 hari dalam sebulan, dan di sana ada banyak sekali kebaikan. Dan bukankah kemudian secara bersama-sama kita akan lebih bersemangat? Oleh karena itu nanti di luar bulan suci Ramadan, mari kita tambah ketaatan kita kepada seluruh aspek syariat Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama mari kita saling nasihat-nasihati, saling ingat mengingatkan agar kemudian kita ini semakin baik dalam ibadahnya, semakin kuat dalam berjamaahnya, dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita jaga semangat Ramadan dengan menjaga zikir-zikir kita, menjaga qiraatil Quran kita, menjaga saum sunnah kita, mungkin menjaga qiyamul lail kita, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, terutama tentu saja ibadah-ibadah yang sifatnya fardu, baik dalam konteks mahdah maupun dalam konteks ibadah ghairu mahdah, muamalah dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.